Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami ucap syukur, sudah berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ada semangat? Amin, haleluya. Harus ya, karena setiap kita punya Roh Kudus. Roh Kudus itu membawa kita itu untuk selalu semangat. Enggak loyo, enggak lemes. Apalagi kita yang menghadapi masalah, menghadapi pergumulan. Biasanya ku wis lemes ya. Apa meneh wae bayar iki rek bayar iki. Tapi kita harus percaya, kita harus yakin bahwa Roh Kudus turut bekerja. Asal kita itu jangan, aduh, wis pasrah aku. Padahal gereja ini gembalanya memberikan tema 2 bulan. Enggak sedikit. Percayalah dan berserahlah. Enggak tanggung-tanggung 2 bulan. Minggunya 4 kali. Yang kedua minggunya 5 kali ya. Selasa, Jumat. 4 kali 2 8 kali 4 itu cuman ini loh, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Berarti ini ada tanda koma. Kenapa Tuhan kok memerintahkan? Makanya firman Tuhan itu jangan didengar aja gitu. Kita harus ngerespon, kita harus respect sama firman Tuhan. Kenapa kok House of Kana ini temanya kok 2 bulan, blenger. Ceritanya bulet, berserahlah, percayalah. Berarti itu ada sesuatu yang Tuhan mau tekankan. Karena Tuhan tahu manusia nggak bisa hidup dengan percaya dan berserah sama Tuhan yang enggak kelihatan. Tuhan tahu. Tuhan tahu manusia itu lemah. Makanya Tuhan berserahlah, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Belajarlah untuk bisa berserah kepada Tuhan. Ini tema saya kalau merenungkan, kok Tuhan kok sampai 2 wulan Tuhan. 2 wulan nanti ben Minggu, ben Selasa, ben Jumat itu disampaikan. Apakah kita menanggapi firman tema ini dengan cuman biasa-biasa aja dan kita menyambutnya dengan bosen, paling-paling ya iku ae, paling-paling ya iku. Tapi kalau kita mau merenungkan, ada sesuatu yang Tuhan mau sampaikan gitu. Tuhan tahu kalau sekarang ini masa-masa sulit. Tuhan tahu kalau sekarang ini masa-masa dunia sedang gak baik-baik saja. Makanya Tuhan itu mempersiapkan hati kita, memberikan firman-Nya yang bisa membawa kita itu. Karena apa? Serahkanlah hidupmu. Tuhan itu mau kita itu, hidup kita itu selalu ada damai sejahtera, ada sukacita. Itu yang ditekankan kepada Tuhan. Karena dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang damai, kita tidak terpengaruh oleh keadaan yang kita hadapi. Karena kita sukacita. Dan itu Tuhan yang mau. Makanya sampai Tuhan mengatakan, damai sejahtera aku tinggalkan. Kok enggak damai, kok enggak duit yang ku tinggalkan, harta yang ku tinggalkan, enggak. Tapi damai sejahtera yang ku tinggalkan. Karena apa? Karena di surga penuh dengan damai sejahtera. Dan itu Tuhan mau, damai sejahtera di surga itu dibawa ke dunia ini, ke bumi ini. Tapi kadang kita tidak menyikapi dengan benar firman Tuhan. Dan ini saya mau angkat di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-13. Dikatakan di sini, Pak Hendro, tapi aku gak ketok. Ketokan iki. Agak wis tuwek.
Mata ini sudah mulai, tapi kalau lihat yang merah itu dari jauh. Kok itu? Ya bener, saya nggak pernah bohong. Jelas gitu loh. Angkanya tuh bisa, iya, bisa kayak ada lampunya gitu. Ayo. 1 Korintus 10 ayat ke-13 dikatakan di sini, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini Paulus mengatakan seperti itu kepada jemaat Korintus. Pencobaan-pencobaanmu loh, pencobaan sing biasa, gak melebihi kekuatanmu. Karena apa? Karena dia tahu, Paulus ini mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam penderitaan. Dia di penjara, bahkan tubuhnya ada sakit, tapi dia tetap giat melayani Tuhan. Dia juga bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dia melayani, menghadapi orang-orang yang tidak suka dengan pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Dia kemana-mana terancam hidupnya itu. Mungkin kita membaca dari firman ini, oh Paulus pengen tok. Karena kita tidak pernah mengalami seperti Paulus. Tapi dia mengatakan seperti ini, bahwa kita ini di dalam pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Itu supaya apa? Iman kita itu dibentuk. Supaya apa? Dengan melalui pencobaan-pencobaan, kita itu bisa mengerti kasih Tuhan. Makanya jangan pernah menolak. Jangan kalau menghadapi masalah, jangan tarik nafas panjang-panjang. Nanti kalau klep tidak balik. Itu ya saudara. Tuhan itu mau kita itu, hati kita itu, hidup kita itu dipenuhi dengan sukacita, dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena dengan kita terpenuhi sukacita kita itu melihat masalah itu tidak ketakutan, tidak khawatir. Karena saya juga mengalami ya. Saya sering kesaksian hidup saya selama prosesnya Tuhan itu panjang sekali. Bahkan sampai saat ini. Tapi waktu pertama kali diproses, saya sakitnya setengah mati. Saya rasanya berontak. Saya rasanya Tuhan kok ngene, aku wis melok Tuhan, aku wis tinggalkan semuanya, aku kok koyok ngene. Tapi Tuhan tahu kekuatan saya. Tuhan juga tahu apa yang saya rindukan. Karena memang saya mau Tuhan itu benar-benar membentuk saya. Sampai sekarang saya itu Tuhan, kalau memang itu prosesmu itu terus sampai benar-benar hidup saya ini Tuhan murnikan seperti yang Tuhan mau. Saya mau Tuhan. Tapi beda. Yang sekarang saya tidak mudah takut, saya tidak mudah khawatir. Saya cuma ngomong aja sama Tuhan. Tuhan tahu. Tuhan tahu keadaan saya. Saya percaya Tuhan. Kayak kemarin, ya ini memang masalah hal kecil ya. Tapi itu buat saya. Karena di dalam firman-Nya, sekecil apapun, segala apapun,
Tuhan turut bekerja. Enggak ada sesuatu yang terjadi itu karena kebetulan. Semua karena Tuhan. Dan itu walaupun kecil. Saya itu anak-anak sore. Tuhan, aku kok pengen roti goreng Tuhan. Kok gak ada sih ngirimi sih Tuhan roti goreng. Saya tuh sampai gitu saking pengennya gitu. Mbok yo ngene iki ono sing ngirim roti goreng aku tuh. Enggak lama saya itu baru di kasur ini, "Ma, anak saya yang besar itu Rena. Ini paketku," sambil ngasihkan kresek itu roti goreng separuh gitu. "Hah? Lho Ren, kok dikongkon Tuhan ya?" Langsung seperti itu gitu loh. "Kok dikongkon Tuhan tuku roti?" "Apa sih, Ma?" "Lho aku ki wis tas ae Ren. Ngomong ambek Tuhan aku kepin roti goreng. Gak ono sing ngeteri ya Tuhan ya." Loh kok ya anak saya itu nganter gitu loh. Masih anget lagi. Waduh, semua ya beratnya apa tak kasih sisa 3 kalau enggak 4 tak makan sendiri. Pokoknya semua sudah satu-satu. Lah itu Tuhan terima kasih. Tuhan ya lo ya. Kok langsung ya. Tapi ya itu enggak setiap kita ngomong gitu terus dapat ya. Tuhan tahu gitu loh. Pas waktu itu mungkin Tuhan belas kasihan Tuhan itu lihat sanore anakku. Nah itu. Nah itu makanya kita harus apa? Kita harus menyentuh hati Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan itu ada belas kasihan untuk kita gitu. Itu karena apa? Karena kehidupan kita yang sehari-hari kita terhubung sama Tuhan. Yang sehari-hari kita itu ngobrol sama Tuhan. Sedikit apa kecil aja kita ngomong sama Tuhan. Itu kelihatannya sepele. Tetapi itu adalah hubungan yang terbaik, hubungan yang intim sama Tuhan. Sehingga kita apa? Kita bisa menyelesaikannya itu dengan bersama Tuhan, tidak dengan pikiran kita. Mari kita itu belajar untuk apa? Memakai pikiran kita itu seperti pikiran Tuhan Yesus. Sehingga kita tidak diombang-ambingkan dengan keadaan, dengan pengajaran-pengajaran. Tuhan itu mengasihi kita. Makanya Tuhan mengatakan bahwa serahkanlah hidupmu. Tapi apakah setiap kita itu sudah menyerahkan hidup kita? Saya kira menyerahkan cuman kalau butuh ya. Tuhan, aku serahkan hidupku. Tolong Tuhan, aku butuh ini. Tuhan sakno, dibantu, ditolong, dijawab doa. Lali wis. Males. Tapi kalau ada pergumulan, waduh doa puasa. Sekarang saya apa? Saya ingat anak saya sendiri. Anak saya waktu dia di PHK, dia butuh pekerjaan, dia puasa. Dia ngajak saya ke gereja untuk doa puasa. Pagi bangun, setelah dijawab, enggak ke gereja lagi. Saya tanya, 2 kali kalau enggak salah dia mengalami seperti itu. Terus saya tanya, apa kamu tuh kalau puasa, doa, pagi kamu kasih tuh waktu Tuhan, sore kamu kasih waktu Tuhan. Kalau kamu butuh seperti ini, apa enggak setiap hari? Belajar Ren. Kamu harus setiap hari waktumu untuk Tuhan. Setiap pengalamanmu sama Tuhan itu harus kamu ingat-ingat. Jadi enggak cuma sekedar kamu butuh, kamu datang. Tapi anak-anak sekarang, zaman sekarang itu seperti itu. Sama orang tua juga seperti itu. Mereka kalau butuh orang tua untuk diajak ngomong, ada masalah, orang tua kan kalau diajak ngomong kan enak. Tapi kalau sudah enggak ada masalah, WA lo enggak. Siapa sini yang masih punya orang tua? Perhatikan orang tua. Aku juga duwe wong tua, tapi menjadi orang tua. Di dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-16, Paulus mengatakan apa? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Kita saat mengangkat
perjamuan kudus, kita akan mengucap syukur karena darahnya. Berarti dengan darah itu yang sudah menyatu dalam hidup kita ada persekutuan dengan Tuhan. Tapi terkadang kita melupakan Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Berarti tubuh dan darah Yesus itu sudah dalam kehidupan kita. Berarti itu apa? Berarti Tuhan itu sudah memberikan hidupnya ini loh kepada kita. Tetapi kita selalu meremehkan ya. Kita saya kalau merenungkan firman Tuhan ini, saya tuh sering mengatakan seperti ini. Tuhan, kalau Engkau mau pakai aku untuk menyampaikan firman-Mu, jangan jadikan aku batu sandungan. Jangan biarkan aku menjadi batu sandungan. Tapi biar setiap firman yang aku sampaikan, aku mengerjakannya. Saya waktu ya di warung kopi saya, kalau zaman beberapa tahun, 5 tahun yang lalu, wali murid itu kalau ke mana, ke warung gitu, duduk sambil pesen kopi, es gitu ya. Sekarang enggak, wali murid sekarang itu longgo saya naik prek. Itu kalau dulu tuh saya mangkel. Jadi warungku gak ngombe kok digawe cangkruk cek enak aku ya seperti itu saya. Kemudian mangkel kan. Saya Bu, enggak pesen kopi. Oh, enggak Bu, maaf Bu ya, jangan duduk di sini. Tapi sekarang saya mau praktekkan firman Tuhan. Ya masih ada namanya manusia ya. Kini butuh duit, dek longgo ngebei dengklikku. Oh enggak, ngerti ya itu ya. Nah itu, sekarang itu adik-adik saya yang baru sih, Sarno, praktekkanlah firman Tuhan. Loh, memang sakit loh saudara ya, mangkel itu. Tapi kita harus berusaha untuk bisa mengerjakan firman Tuhan ini. Dan itu memang berat gitu ya. Tapi Roh Kudus yang akan memampukan. Roh Kudus nanti yang akan memberikan pengertian, mengajar kita sehingga apa? Kita bisa dengan tulus, subhanallah, berkatku nggak harus di sini. Akhirnya saya bisa ngomong seperti itu gitu. Aku nggak bisa memberi orang karena aku nggak memiliki apa yang dapat aku berikan. Cuman tempat duduk dipakai duduk aja, aku nggak boleh. Apalagi aku mau memberikan sesuatu, harta atau duit atau apa, kan malah nggak mungkin ya. Itu cuman longgo, nggak kalong, duitku ya tetap ono, cuman duduk. Tapi itulah, disitulah kita itu harus mau belajar, saudara. Kalau kita nggak mau belajar untuk praktekkan firman Tuhan, selamanya sampai tua kita nggak mendapatkan apa-apa. Apa yang dikatakan Tuhan mengasihi, kita akan nggak pernah merasakan Tuhan itu mengasihi yang bagaimana. Karena apa? Karena kita nggak pernah mempraktekkan firman Tuhan. Serahkanlah hidupmu dan percayalah, maka Tuhan akan bertindak. Jadi bagaimana supaya Tuhan itu bertindak untuk kita? Ya kita harus berserah. Berserah tidak gampang. Tapi mari kita belajar untuk benar-benar menyerahkan hidup kita. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan usaha kita. Kita mau bersandar, tidak bisa. Sekuat apapun kita nggak akan pernah bisa. Hanya Tuhan yang memampukan kita. Saya kalau sering ya menceritakan kehidupan saya, mulai di mana itu Sidoarjo, saya mengalami
sendiri bagaimana orang yang betul-betul berserah. Dalam keadaan saya nggak bisa memberi makan anak-anak, nggak punya beras, nggak punya uang, nggak punya LPG. Mari berpuasa masalah. Tapi ya, puji Tuhan anak saya puasanya dari malam sampai jam 12, pulang sudah ada makanan. Saya yang berlanjut. Tapi itu membuat saya apa? Tuhan itu mengajar kita. Makanya kita harus bisa menerima penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Karena dengan penderitaan, dengan apa yang kita alami, kita bisa merasakan kasih Tuhan itu. Saat kita butuh, Tuhan menyediakan. Itu kita tahu. Karena tiba-tiba ya kayak roti goreng tadi loh, Tuhan menyediakan. Kalau itu rotinya enggak tahu berapa ya, mungkin diangkat gitu bisa memberi makan ribuan orang ya. Seperti mujizatnya 5 roti dan 2 ikan. Tuhan sanggup menjadikan seperti itu. Kita harus selalu bersyukur. Juga di Kolose ya. Di Korintus. Nah, di Filipi. Di Filipi ini Paulus mengatakan apa? Makanya dia bisa berserah. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia bisa berserah sepenuhnya karena dia mengalami penyertaan Tuhan. Dia mengalami campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mengalami mujizat. Waktu di penjara, dia mengalami mujizat itu. Makanya dia bisa mengatakan itu tadi di mana itu yang apa? Pencobaan-pencobaan di 1 Korintus 10 ya. Itu Paulus itu mengerti, dia mengalami sendiri. Juga di Filipi 4 ayat yang ke-12. Di sini dikatakan, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dia pernah mengalami kelimpahan sebelum dia dipanggil Tuhan. Sebelum dia ditangkap Tuhan. Dia adalah orang yang kaya. Dia banyak uang. Dia orang yang pinter. Dia juga tahu bahwa apa itu kekurangan, apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara. Tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Apakah di sini hanya selalu mengalami kelimpahan, tidak pernah kekurangan? Tapi kekurangan itu relatif ya. Dompetnya ada 1 juta, di ATM-nya berpuluh juta. Dia ngomong gak ada duit. Karena yang dilihat cuma dompetnya. Tapi ada yang cuma pegang 100, sudah lumayan. Puji Tuhan, dompetku ada yang menunggu. Karena biasanya dompet ini gak ada yang nunggu, gak ada penunggunya. Tapi karena dilihat ada penunggunya, dia sudah bersyukur. Yang sering yang dompetnya penuh dengan penunggu, itu sukacita wajar. Tapi yang dompetnya ndak ada penunggunya, kemudian ada, sudah senang, sudah bersyukur. Loh, saya kalau melihat film video-video yang membagi berkat, dikasih 50 itu loh, ditempelkan sini. Itu sukacita sampai saya tuh nangis. Tuhan, 50.000 gaunang pasar loh Tuhan, gak cukup Tuhan. Tapi lihat orang ini bisa sukacita, bisa nangis sampai sujud-sujud.
Itu. Sedangkan kita, apakah kita selalu bersyukur? Apakah kita bisa bersyukur kalau kita mengalami kekeringan? Orang Kristen yang benar-benar diam hidup di dalam Tuhan, dalam keadaan penuh dengan masalah, dalam keadaan apapun ya yang dia nggak sanggup lagi untuk bisa nyembah. Tapi orang-orang Kristen, orang-orang yang benar-benar hidupnya hanya berserah kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan itu sanggup menolongnya. Dalam keadaan itu, dia bisa datang kepadanya. Dia menyembahnya. Karena sulit, saudara. Posisi kita dalam masalah, terhimpit. Entah itu mungkin anak mahasiswa, mungkin masalah dia belum bayar kuliah, dia nggak bisa ikut ujian. Mungkin kita yang menghadapi sakit dan kita nggak punya uang. Tapi kita bisa datang kepadanya, sujud, menyembah. Itulah kita anak-anaknya. Karena kita tetap masih bisa. Karena apa? Ada Roh Kudus. Ada Tuhan di dalam hidup kita yang memampukan kita untuk datang kepadanya. Tapi kalau orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya, katanya percaya sama Tuhan, tapi dalam keadaan dia mengalami masalah, mengalami pergumulan, dia justru melarikan diri. Dia cari teman yang bisa mengajak dia ketawa. Dia cari tempat yang bisa menghilangkan rasa sakitnya itu. Itu orang-orang yang tidak punya Tuhan. Orang-orang yang tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk datang kepadanya. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa berserah kepadanya. Untuk percaya bahwa firman Tuhan ini hidup. Kapan lagi kita mau belajar? Tuhan, kapan itu saya itu berdoa, saya ngobrol. Cuman Tuhan itu bilang begini, carilah perkara-perkara yang di atas. Ya Tuhan, ya. Carilah perkara yang di atas. Karena perkara yang di dunia itu hanya mengenakkan dagingmu. Tapi perkara yang di atas itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga engkau ada jalan buntu, tapi engkau memikirkan perkara yang di atas. Tuhanlah yang akan terangi. Tuhanlah yang akan buka jalan itu. Sehingga engkau melihat, oh aku harus lewat sini. Kita harus memulai belajar. Kita mulai, benar yang katakan Pastor Samuel waktu ladies and men kemarin ya Jumat. Kita menyerahkan hidup kita dan percaya itu butuh keberanian. Butuh keberanian untuk apa? Untuk percaya kepadanya. Karena kita belum melihat hasilnya. Tapi kalau kita nggak berani untuk menyerahkan dan nggak berani percayai Tuhan, ya akhirnya apa? Kembali lagi dengan kekuatan kita, dengan cara kita yang pada akhirnya membuat kita sakit, membuat kita jatuh. Membuat kita apa? Menghujat Tuhan. Saudara, kita itu benar-benar butuh Tuhan untuk memproses hidup kita, karakter kita. Karakter yang keras, karakter yang egois, yang mau hanya mementingkan diri sendiri. Itu kalau kita mau serahkan sama Tuhan, Tuhan akan mengikisnya sedikit demi sedikit. Enggak langsung bablas, enggak mungkin. Pasti persatu. Saya dulu orangnya, saya ceritakan kan sering di sini. Saya orangnya waduh wis kasar, keras.
Tapi Tuhan mengajar saya, Tuhan mendidik saya, dan Tuhan memberikan pengertian. Tapi saya juga mau memberikan diri saya memberikan telinga saya, hati saya, untuk saya mau dengar Tuhan itu ngomong. Mulailah kita memberikan hati kita, pikiran kita, hidup kita kepada Tuhan, untuk Tuhan mengajar kita, mendidik kita, supaya kita tuh benar-benar diubahkan hidup kita. Benar-benar yang lama itu sudah nggak ada lagi gitu. Dengan hidup yang benar-benar diperbarui akal budi kita. Itu yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Orang menang nggak ada latihan. Nggak mungkin. Oh, disuap katanya ya. Disuap bisa menang. Nggak ada ceritanya orang mau kuat nggak dilatih. Petinju latihan itu setiap hari. Makannya diatur supaya gizi sehat. Begitu juga dengan kita dilatih Tuhan, diproses Tuhan. Kita harus diberi makanan rohani yang sehat, yang menyehatkan roh kita. Jangan mau menerima makanan-makanan sembarangan yang ada lalernya, yang ada uletnya. Makanan yang sehat langsung sama Tuhan Yesus. Belajar langsung sama Tuhan. Saya belajar langsung sama Tuhan, sama Roh Kudus. Tuhan ajarkan itu, Tuhan ngerti. Saya diberi pengertian-pengertian, saya bisa melakukan itu juga karena Tuhan. Kalau saya yang dulu rusak, bisa diubah. Saya percaya saudara-saudara, engkau Tuhan juga bisa memulihkan keadaanmu. Asal belajarlah berserah. Minta Tuhan keberanian untuk mempercayainya dengan sepenuhnya. Seperti anak-anak yang mempercayakan hidupnya, yang mempercayakan kepada orang tuanya. Dia percaya, ya sudah, dia tidak mikir. Nanti orang tuanya sendiri. Begitu juga kita. Jadilah anak-anak yang bergantung kepada orang tua. Anak-anak itu bergantung sama orang tuanya karena dia merasa dia nggak bisa apa-apa. Dia mau ini minta orang tua, dia mau ini minta, dia mau ke sana minta diantar. Jadilah seperti itu di hadapan Tuhan. Jadi selalu terhubung. Sehingga kalau ada apa-apa, kita tuh diberitahu dulu sama Tuhan. Orang belum mengerti, tapi Tuhan sudah memberitahu sama kita. Saya sering seperti itu. Sebelum saya ada hamba Tuhan yang menyampaikan, saya itu sudah diberi Tuhan gitu. Loh, kok sama Tuhan? Disitulah kalau kita mau sungguh-sungguh memberikan hidup kita, saudara yang dikasihi Tuhan, mulailah kita memberikan hidup kita untuk kita mau diajar, dididik. Juga kita sebagai orang tua, ajarlah anak-anakmu, ajarlah, didiklah mereka untuk mengenal Tuhan, untuk mengenal pribadi Tuhan. Sehingga waktu masih anak-anak, dia sudah mengenal kasih Tuhan. Saya dulu enggak saya enggak pernah ngajar anak-anak saya. Karena memang hidup saya di luar Tuhan. Yang sekarang anak-anak muda, kayak Yohana, ya, Bram, itu mulai sekarang anak-anak yang masih belum mengerti apa-apa, yang masih polos.
Ajarkan itu firman Tuhan. Ajarkan itu kasih Tuhan. Agar dia boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bisa mengasihi Tuhan. Di Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu berlimpah dengan syukur. Syukur lagi. Karena syukurlah yang bisa menekan penderitaan kita. Syukurlah, ucapan syukurlah yang bisa membuat kita itu enggak merasa sakit. Tapi saat kita berontak, saat kita mulai Tuhan aku kok ngene, itu sakit malah. Tapi saat kita mensyukuri apa yang Tuhan izinkan dalam hidup kita. Dan kita percayakan sepenuhnya kepada Tuhan. Tuhan yang bertindak. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan membuat seperti kita kayak membelikan tangan. Seset gitu aja. Tapi kembali kepada iman kita. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Berakar berarti kamu harus ditanam di dalam Tuhan sampai benar-benar akarmu itu masuk dan susah untuk ditumbangkan. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Iman itu membangun. Iman tidak membuat kita itu lemah. Iman membuat kita percaya, membuat kita itu maju. Coba kalau kita itu mendeklarasikan firman Tuhan, kan semangat. Aku percaya Tuhan. Semangat. Itulah iman. Iman itu membuat kita itu bertumbuh. Bukan kita semakin lemah, bukan kita semakin menyerah dengan keadaan. Tapi kita semakin menantang keadaan itu. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu menyertai kita. Itu harus kita imani, kita percaya, kita pegang. Kapan kita menjadi dewasa? Kapan kita bisa menjadi dewasa? Kalau kita gak mau diajar, kita hanya makan makanan yang lembut. Seperti bayi. Bayi itu gak bisa dikasih makanan keras. Karena apa? Gusi, giginya belum penuh. Bayi-bayi rohani seperti itu. Gampang mengeluh, gampang menyerah, gampang putus asa. Dan itu kalau harinya Tuhan datang, apakah dia diselamatkan? Enggak. Makanya kita harus dewasa. Kanak-kanak, bayi kan, rohani kanak-kanak. Dia enggak tahu itu bahaya, dia enggak tahu kalau itu bisa membuat dia itu jatuh. Dia terjang aja. Begitu juga dengan rohani kanak-kanak. Kita tahu Tuhan, kita percaya Tuhan. Tapi kita masih kanak-kanak. Kita menyerang, itu tahu itu enggak tahu dia kalau itu menyesatkan. Dia ikut aja arus. Tetapi rohani yang dewasa rohani tidak bisa. Dewasa rohani akarnya sudah di bawah ini sudah sulit untuk dicabut gini ya. Tapi kalau yang masih kecil-kecil, sudah protol. Yang tumbuh segini, gampang gini aja. Tapi yang sudah gede, butuh tenaga. Apalagi yang pohon, yang sudah akarnya sampai kemana-mana, sulit. Hanya Tuhan yang bisa. Makanya jadilah rohani, dewasa rohani. Agar kita tidak mudah disesatkan, agar kita tidak mudah menerima pengajaran-pengajaran yang di luar kebenaran, di luar firman. Agar kita tahu, oh ini enggak benar, ini salah.
Banyak sekarang pengajaran-pengajaran di YouTube, di semua itu enggak semua pengajaran itu murni, enggak semua pengajaran itu sehat untuk rohani kita. Carilah yang benar-benar memberikan makanan yang sehat, yang menyehatkan rohani kita, yang membuat makanan itu bisa kita tuh bertumbuh, bahkan bisa menghasilkan buah. Sehingga buah itu bisa memberkati banyak orang. Itu yang Tuhan mau. Makanya hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, dibangun di batu karang, yaitu Tuhan Yesus. Hendaklah kamu berlimpah dengan syukur. Ucapkan syukur apapun keadaanmu, bersyukurlah. Sekalipun mungkin harusnya kita itu, aduh kok ngene, kok ngene. Akhirnya apa? Mudah tersulut kalau kita nggak bisa bersyukur. Nanti ada yang ngomong udah tersinggung. Itulah hati yang nggak bisa bersyukur akan penuh dengan akar-akar yang pahit, dengan akar-akar yang membuat rohani kita itu mati. Mari saudara-saudara, kayaknya entek ya. Wis pas cocok ya. Ayo kita jangan berleha-leha. Waduh, leha-leha itu apa ya? Hidup kita itu penuh dengan tantangan. Mulailah. Saat engkau sendiri, mulailah renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan mulailah melakukan hubungan intim sama Tuhan. Karena Tuhan itu adalah kepala dan kita ini tubuhnya. Kita seperti mempelai yang kemarin ya Pastor Sam memberkati, mempelai. 2 menjadi 1. Suami istri juga gitu. Harus menjadi 1. Jangan yang satu istrinya duduk sini, suaminya di sana. Nanti kalau sudah doa berkat, suaminya keluar dulu. Istrinya nyariin enggak ada. Saya cepat mulai. Jangan ya saudara-saudara. Jangan ya. Jangan ya. Ono sing tuwek ngomong dewi apa. Oke saudara-saudara, saya berharap firman yang disampaikan ini benar-benar bisa bertumbuh ya di dalam hati kita. Iman kita bisa bertumbuh. Jangan biarkan iman kita itu mati. Kalau mati ya wis tinggal ngubur. Saya kira firman Tuhan sampai di sini. Biarlah Roh Kudus sendiri yang nanti akan menyingkapkan setiap firman-Nya di dalam kehidupan kita semua.